Dan yang harus orang-orang juga perlu sadari bahwa living smartly itu bukan hanya kayak oke semuanya strategic thinking logis gitu semuanya. Tapi juga kayak living holistically gitu. Iya. Dalam arti ketika kita membicarakan mengenai mental health gitu ya, hanya karena itu tidak terlihat tapi bukan berarti itu diabaikan gitu. Smart Change, Strengthening Urban Governance, Prosperity, and Innovation in Jakarta. The Jakarta Provincial Government and the State Government of Berlin are collaborating to empower smart city and urban innovation funded by the European Union. Halo, selamat datang di podcast Future City Talk. Saya Surya Darimadi dari Smart Change, di mana kita akan membahas tentang isu-isu perkotaan dan bagaimana kita bisa melibatkan berbagai aktor di dalamnya, termasuk ada pengusaha, pemerintah, influencer, para seniman, yang bisa bersama-sama memberikan solusi, ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari di kota Jakarta. Terima kasih. Di episode kali ini saya sudah ditemani oleh Andin di Jakarta Smart City. Halo Andin. Halo Sur, apa kabar? Baik. Gimana Din? Kira-kira dalam 1-2 tahun belakangan ada apa nih kesibukannya? Wah, aku cukup multi role ya keseharian. Tapi kalau harus dijabarkan satu-satu, selain menjadi ibu dan istri di rumah, aku juga punya beberapa usaha. Jadi bisa dibilang sebagai entrepreneur juga. Walaupun main career aku memang saat ini sebagai penyanyi sudah 21 tahun terakhir. Wow. Yeah. Tahun depan menginjak 22 tahun. Kemudian juga banyak sekali kayak kegiatan-kegiatan yang aku fokuskan beberapa tahun terakhir yang aku sering campaignkan gitu ya, terutama di bidang wellness, baik itu secara fisik maupun secara mental. Nah, bagaimana Andin bisa menjalani kehidupannya sehari-hari dan mengimbangkan mental care-nya? Apakah ada tips yang bisa dibagikan? Yeah. Aku merasa bahwa kayaknya menjalankan keseharian itu sebenarnya bukan kepada siapa saya dan apa profesi saya gitu, tapi lebih seperti what do I care about gitu, what is my vision, what is my mission gitu, dan akhirnya profesi-profesi tersebut itu bisa menjadi tools kita dalam mencapai si tujuan-tujuan tersebut gitu. Dan mengimbangkan dengan mental health pastinya saat ini aku tuh juga sedang tergabung di dalam sebuah wadah ya, namanya Sanggar Jiwa Bertumbuh. Kemudian di situ aku juga bertumbuh bersama beberapa teman-teman menjadi sebuah wadah untuk mental health juga gitu. Di situ aku banyak sekali belajar bagaimana aku saat ini bisa menjadi bagian dari masyarakat, tapi bisa tetap tidak kehilangan diriku juga gitu untuk menjalankan semua peran ini, tapi sesuai dengan apa ya, dengan misi yang aku jalankan di dunia ini gitu. Nah, bila kita tarik kembali ya, kan udah belajar banyak nih. Apakah ada definisi yang bisa diberikan oleh Andin kepada smart living, at least dalam hidup Anda sendiri, gitu? Smart living itu bagaimana sih menurut Andin? Ya. Nah, ketika orang itu smart atau memiliki apa ya kayak taktis gitu ya, cerdas dalam melakukan sesuatu, di situ kan dia tahu, oh ini tujuan saya. Ini adalah bigger picture-nya gitu ya. This is my vision, this is my mission. Kita tahu bagaimana caranya supaya nyampe ke sana gitu. Sehingga kita kayak nggak ya effort perlu gitu. Tapi
kayak sesuai dengan tenaga yang kita punya, sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita gitu untuk mencapai ke sana. Jadi aku merasa kayak smart living it's all about that. Jadi kita tidak mencari cara untuk menjadi orang lain yang nggak penting gitu ya. Iya, dan di situ kata kuncinya sebenarnya waktu awalnya tuh adalah mengenali diri kita sendiri Betul. gitu ya, identify ourselves. Betul. Ya. Luar biasa, penting banget nih. Kira-kira bagaimana nih mungkin dari pengalamannya Andin ngobrol dengan beragam teman yang mungkin juga terisolasi dari hubungannya kepada psikoterapi, kepada bantuan-bantuan di luar sana. Gimana nih caranya supaya bisa mengakses dan bisa mendapatkan bantuan yang tepat gitu bagi orang-orang yang tidak tahu gitu. Satu persatu teman-teman tuh mulai bercerita gitu, mengalami anxiety. Ada yang ya syukur kalau sadar gitu mengalami anxiety. Banyak orang-orang yang nggak sadar juga bahwa itu adalah anxiety gitu. Jadi kadang-kadang ketika dia lagi olahraga kemudian tangannya keringetan terus jantungnya debar-debar, ke dokter jantung nggak kenapa-kenapa, ke dokter yang lain check up segala macam ternyata nggak kenapa-kenapa gitu. Jadi dia baru ngeh bahwa ternyata all this time ternyata dia mengalami anxiety tapi nggak sadar akan itu, dan itu tuh case-nya banyak sekali. Nah makanya sebenarnya kalau tadi Surya tanya apa yang bisa dilakukan, sebenarnya dalam beberapa waktu ini kami juga akan segera melaunching ya. Jadi dari beberapa waktu ini kita melihat kayak banyak sekali orang-orang yang sebenarnya juga peduli terhadap sesamanya gitu. Ingin sekali bisa menolong gitu, tapi nggak semua orang mungkin punya background kayak pengetahuan akan psikologis yang memadai gitu misalnya. Akhirnya kami membentuk satu wadah namanya Insan Diri. Di situ kami membekali teman-teman yang ingin membantu orang lain secara psikologis gitu ya, dengan pengetahuan mengenai psikodinamika, transpersonal dan yang lainnya. Kemudian disitulah akhirnya setelah ada pembekalan ini, teman-teman yang lainnya bisa untuk membantu teman-teman yang lain. Nah, menariknya adalah di sini kami juga mengadakan semacam fundraising gitu ya, untuk bisa membantu orang-orang yang grieving, orang-orang yang berduka, orang-orang yang kehilangan selama pandemi ini. Nah, kami ingin sekali bisa menolong para orang-orang yang kehilangan ini supaya mereka bisa kembali lagi semangatnya, supaya mereka bisa memulihkan traumanya karena kehilangan gitu. Karena aku percaya sebenarnya Jakarta, Indonesia ini baru bisa bangkit kembali ya setelah semangat orang-orang ini kembali lagi gitu. Selama kita walaupun kayak kasus COVID-nya memang sudah lama-lama menurun, tapi kan traumanya ini nih masih ada gitu dan masih sangat-sangat membekas. Seolah-olah kita kayak teriak-teriak semangat tapi dalamnya nih masih ancur-ancuran gitu. Dan itu kan hanya akan menjadi kayak bom waktu ya, satu hal yang akan terproyeksikan terus gitu ke apapun kerjaannya. Jadi di sini kita mencoba untuk memulihkan rasa itu gitu ya, pelan-pelan dari dalam sehingga bisa menuju ke Indonesia yang lebih sehat, sejahtera dan bahagia. Mungkin saya mau nyambung ke satu kegiatan yang dilakukan oleh Jakarta Smart City bersama dengan Smart Change. Wah, apa tuh? Ya, jadi saat ini kita sedang membangun, kita sebutnya Future City Innovation Hub. Ini apa? Jadi kita bermaksud untuk menggandeng teman-teman untuk berkolaborasi, baik itu pengusaha, orang-orang yang peduli tentang mental care, orang-orang yang dari sisi mungkin kreatif, seniman, atau mungkin pemerintah, atau mungkin investor dan seterusnya. Nah, tujuannya apa? Kita bisa melihat apa permasalahan di kota ini. Kalau kita ngomongin smart living, permasalahan mungkin banyak banget. Apakah kita sudah living our life dengan smart? I don't know gitu kan ya. Nah gitu kan. Jadi bagaimana kita mengemas konsep smart living ini bersama dengan edukasi kesehatan kejiwaan ke dalam program-program yang kita anggaplah bisa meneruskan inovasi kepada masyarakat. Dan sebenarnya kita juga melihat bahwa inovasi itu cuma tools kan. Betul. Ujung-ujungnya orang yang mengoperasikan tools ini juga butuh canggih lah dalam tanda kutip ya gitu ya. Bagaimana sih dalam perjalanan Andin merasa bahwa tadi perjalanan transformasi dirinya itu benar-benar bisa membuat kita
living smartly karena Yeah. kita juga udah upgrading ourselves dan Yeah. ini juga penting banget buat kita Yeah. bawalah ke dalam society. Ya, Ya. menurutku kayak tadi bener banget apa yang Surya bilang gitu ya. Dan yang harus orang-orang juga perlu sadari bahwa living smartly itu bukan hanya kayak oke semuanya strategic thinking logis gitu semuanya. Tapi juga kayak living holistically gitu. Yeah. Dalam arti ketika kita membicarakan mengenai mental health gitu ya, hanya karena itu tidak terlihat, tapi bukan berarti itu diabaikan gitu. Yaitu dia, makanya aku juga berterima kasih sekali aku diberi kesempatan untuk membicarakan mengenai ini di sini gitu ya, supaya mungkin sesudah ini siapapun yang nonton gitu ya, bisa punya kayak satu, oh ya kita akan menciptakan atau kita akan meneruskan ada program-program lainnya supaya ini bisa menjadi orang-orang semakin aware gitu mengenai hal ini. Karena ini penting banget buatku. Ketika orang-orang secara mental semuanya baik gitu ya, maka kan fisiknya juga akan lebih prima dan pastinya kerjaannya akan menjadi lebih baik gitu semuanya gitu. Luar biasa. Terima kasih Andin untuk diskusi hari ini. Sama-sama Surya, semoga bisa berguna ya. Sangat-sangat berguna. Kupikir ini diskusi yang sangat-sangat jarang dibahas. Sangat jarang ditampilkan dalam permukaan kerja kita gitu kan. Dan semoga siapapun yang nonton itu bisa terinspirasi untuk mungkin memulai mendesain ruang kerjanya supaya bisa lebih waspada terhadap mental care, terhadap keseimbangan jiwa kita kepada diri sendiri, kepada karyawan juga. Dan sampai jumpa pada episode Future City Talk berikutnya.